Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan November 2021, khususnya untuk kamu yang berzodiak Gemini. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya tentunya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Gemini. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan karir, keuangan maupun asmara kamu nantinya, oke? Kita akan shuffle dulu kartunya ya. Dan kita akan segera mengetahui mengenai general reading kamu nih, para Gemini di bulan November 2021 dalam hal karir, keuangan, dan kehidupan asmara kamu. Oke. Ya. Aku akan ambil total 10 kartu ya. Dan kita akan lihat juga bottom of the deck-nya ya nanti. Oke, tadi ada. Oke. Oke, di sini kita ada Ten of Cups, ada Eight of Pentacles, ada Four of Wands, The Sun, dan Page of Pentacles. Oke, ya. Oke, ini sebentar aku atur cahayanya dulu ya. Tadi, oke, ini sudah agak lebih kelihatan ya teman-teman. Aku akan ambil 5 kartu lagi ya. Oke, di sini. Oke, ada Three of Pentacles, ada Nine of Wands, Seven of Swords, King of Pentacles, Page of Cups. Oke. Bottom of the deck-nya kita ada King of Cups di sini. Oke. Ntar ya, aku rapikan dikit. Oke. Oke, untuk teman-teman Gemini, kita lihat ya bottom of the deck-nya. Di sini ada King of Cups. Di sini bisa diartikan sebagai energi utama ataupun yang bisa menjadi patokan kamu nih untuk bisa melewati bulan November ini secara optimal ya. King of Cups di sini artinya compassion ya, bisa diartikan rasa kasih sayang ya. Kasih sayang bisa ataupun menjaga keharmonisan sebisa mungkin ya. Entah terhadap diri kamu sendiri ataupun terhadap lingkungan sosial yang ada di sekitar kamu, agar segala sesuatunya itu bisa berjalan dengan baik ya di bulan November ini. Oke, nah itu kata kuncinya ya, menjaga keharmonisan dan penuh dengan rasa kasih sayang. Kita akan lihat dulu mengenai karir ataupun keuangan kamu ya, para Gemini di bulan November 2021 ya. Di sini udah jelas ya ada Ten of Cups. Artinya di bulan November ini akan sangat disarankan untuk kamu sebisa mungkin menjaga keharmonisan di lingkungan tempat kerja kamu ya, lingkungan tempat kerja kamu ataupun di lingkungan tempat kamu menjalankan bisnis kamu ya, tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Oke. Karena mungkin saja ya bisa saja terjadi beberapa selisih pendapat, bisa terjadi beberapa konflik ya, walaupun mungkin nggak terlalu parah, tetapi kalau memang dilanjutkan berlarut-larut tentunya kan nanti bisa mempengaruhi produktivitas masing-masing tim ataupun masing-masing orang yang terlibat, yang pada akhirnya di satu sisi juga tidak akan membuat kamu bisa menjalankan pekerjaan ataupun bisnis kamu secara optimal. Nah, disinilah menjaga keharmonisan di bulan November itu sangat penting ya. Kalau memang nggak ada yang memiliki inisiatif ya untuk menjadi penengah ataupun untuk menjadi pendamai ataupun minimal menjadi seseorang pendengar yang baik untuk keluh kesah mereka, nah jadilah orang tersebut.
Oke, ini sangat disarankan. Oke, ingat kamu Gemini ya. Gemini itu biasanya memiliki bakat menjadi pendengar yang sangat-sangat baik untuk orang lain. Nah, di sini bisa kamu daya gunakan nih salah satu kelebihan kamu untuk menjadi pendengar yang baik. Kalau memang ada rekan kerja kamu yang memiliki unek-unek ya, entah terhadap rekan kerja yang lainnya, cobalah menjadi teman ya, ataupun pendengar yang baik untuk mendengarkan keluh kesah mereka ya, mendengarkan masalah mereka. Mungkin saja kamu bisa memberikan saran-saran yang bisa membuat mereka lebih tenang. Dan akan lebih baik lagi bisa membuat mereka akhirnya menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Oke? Nah, dengan lingkungan kerja yang baik, dengan lingkungan kerja yang harmonis, di sini kamu akan mendapatkan hasil yang sangat optimal ya di sini Four of Wands, ataupun minimal stabil ya di bulan November ini ya. Karena semua orang yang terlibat di dalam itu merasa enak untuk bekerja, merasa nyaman ya, merasa kondusif juga ya lingkungannya agar untuk mereka bisa memberikan kontribusi mereka secara maksimal. Oke. Nah, ingat kata kuncinya adalah compassion ya, menjadi pendengar yang baik, menjaga keharmonisan sebisa mungkin. Jika memang ada sedikit percikan-percikan konflik ya yang udah mulai agak-agak kecium ya seperti itu ya. Nah, kalau memang belum ada orang yang mengambil inisiatif, cobalah menjadi orang yang berinisiatif untuk melakukan langkah pertama. Oke. Nah, aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Di sini ada The Sun dan ada Page of Pentacles ya. Di satu sisi, bulan November ini juga pastikan segala sesuatunya itu bisa kamu rencanakan dengan baik ya. Di sini Page of Pentacles yang bisa diartikan perencanaan yang detail ya. Untuk kamu yang mungkin sudah memiliki perencanaan untuk memulai suatu bisnis baru, ataupun untuk beberapa dari kamu yang ingin misalnya mencari pekerjaan baru ya, ataupun berganti pekerjaan, ataupun memang untuk mencari pekerjaan ya. Nah, pastikan kamu sudah memiliki perencanaan yang matang ya. Untuk kamu yang ingin memulai suatu bisnis, pastikan kamu sudah merencanakan segala sesuatunya nih. Kira-kira berapa modal yang kamu perlukan? Kira-kira bagaimana sistem bisnis yang perlu kamu ketahui ya. Terus bagaimana kira-kira rencana kamu untuk mendapatkan pelanggan, klien ataupun customer nantinya, dan bagaimana cara kamu memanage perusahaan ataupun bisnis kamu nantinya. Oke, dalam pekerjaan misalkan kamu ingin mencari pekerjaan, pastikan kamu tahu nih kira-kira ekspektasi yang kamu harapkan dari pekerjaan tersebut seperti apa. Bagaimana itu bisa disesuaikan dengan pengalaman kamu ataupun minat dan bakat kamu, misalkan seperti itu. Dan kira-kira apakah kamu bisa memiliki prospek yang bagus apabila kamu bekerja di tempat yang kamu inginkan, ataupun di tempat kerja seperti apa yang sebenarnya kamu ekspektasikan, seperti itu. Pastikan kamu sudah memiliki rencana-rencana nih. Oke? Karena hanya dengan memiliki rencana-rencana itulah maka segala sesuatu itu akan menjadi lebih jelas ya. Di sini ada The Sun. Oke, ketika kamu sudah memiliki perencanaan yang baik, maka tujuan akhir kamu itu sudah lebih kelihatan sehingga kamu bisa melakukan aksi ataupun tindakan yang memang akan membawa kamu lebih dekat kepada tujuan kamu, seperti itu. Oke? Jadi pastikan di bulan November ini kamu sudah merencanakan segala sesuatunya dengan baik ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi saran untuk kamu ya, para Gemini, agar karir ataupun keadaan keuangan kamu di bulan November ini menjadi lebih bersinar ya. Di sini seperti The Sun. Oke? Yang pasti ingatlah, tetaplah menjadi pendengar yang baik dan menjaga keharmonisan di lingkungan kerja kamu sebisa mungkin ya di King of Cups, karena kuncinya adalah compassion ya, kasih sayang. Oke teman-teman, kita akan lanjut mengenai kehidupan asmara kamu ya di bulan November untuk para Gemini. Three of Pentacles, Nine of Wands, dan Seven of Swords. Oke, ini saatnya kamu benar-benar belajar untuk memaafkan diri kamu sendiri. Oke. Nah, di sini aku lihat masih banyak nih ya beberapa dari kamu energinya lumayan kerasa nih. Ada beberapa dari kamu itu entah kenapa masih suka menyalahkan diri kamu sendiri atas berakhirnya hubungan masa lalu kamu. Oke, karena di sini ada Three of Pentacles dan ada Nine of Wands. Di sini ada Seven of Swords lagi, udah jelas banget. Oke. Banyak dari kamu, mungkin sebagian besar dari kamu itu sebenarnya itu ingin sekali move on ya. Ingin sekali istilahnya maju ke depan gitu ya, tapi agak sulit gitu, karena yang kamu ingat tuh sebenarnya bukan kesalahan si dia, tapi malah kesalahan diri kamu yang mungkin pernah kamu lakukan secara sengaja ataupun nggak sengaja di masa lalu. Kalau aku lihat sih seperti itu, energinya lumayan kerasa ya di sini.
Mungkin beberapa dari kamu merasa kamu telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu sehingga kamu merasa menjadi mungkin orang yang sangat bersalah terhadap dia. Kamu merasa mungkin kamu nggak pantas nih untuk mendapatkan kebahagiaan lagi. Kamu merasa kalau kamu dekat dengan seseorang berarti kamu itu udah kejam banget ya, udah melakukan kesalahan di masa lalu, sekarang malah dekat sama seseorang tanpa istilahnya tanpa apa ya? Tanpa tanpa mencoba memperbaiki diri kamu sendiri. Nah, pikiran-pikiran semacam itu sepertinya masih kamu rasakan sampai sekarang. Sehingga di satu sisi ya membuat kamu susah maju ke depan ya. Bukan berarti kamu nggak berusaha. Ini aku lihat kamu berusaha di sini. Seven of Swords itu seperti apa ya? Maju ke depan tapi ngelihat ke belakang juga. Jadi maju sambil ngelihat ke belakang seperti itu ya. Oke, biasanya kan biasanya kayak kalau kita maju kan ngelihat ke depan. Nah, kamu majunya itu sambil ngelihat ke belakang gitu. Jadi kaki kamu maju tapi pala kamu noleh ke belakang seperti itu. Oke, ya karena memang kamu masih belum bukan belum ya. Sebenarnya kamu perlu belajar memaafkan kesalahan kamu sendiri sih sebenarnya. Kalau aku lihat kamu sudah benar-benar memaafkan kesalahan orang lain, orang tersebut ya, ataupun siapapun dialah ya, yang pernah spesial kepada kamu ya di masa lalu gitu. Kamu udah memaafkan dia sepenuhnya, tapi kamu masih belum bisa memaafkan diri kamu sendiri. Oke, nah karena itulah mungkin semesta mengingatkan kamu lagi untuk cobalah memaafkan diri kamu, eh, menyayangi diri kamu kembali ya di bulan November ini, oke? Bahwa apapun kesalahan yang pernah kamu lakukan di masa lalu itu adalah ya memang itu mungkin adalah sebuah kesalahan ya, memang sebuah kelalaian, mungkin sebuah keteledoran, entah sengaja ataupun tidak sengaja, memang itu sebuah kesalahan. Tapi itu kan sudah berlalu. Nah, intinya adalah seperti itu. Ingat ya, kamu harus ingat tidak ada orang yang sempurna loh ya. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan apapun di dunia ini ya, termasuk kamu. Kita semua manusia. Karena kamu harus ingat hal itu. Kesalahan apapun yang pernah kamu lakukan di masa lalu, kadangkala yang benar-benar perlu kamu maafkan itu adalah diri kamu sendiri, oke? Ini mungkin kamu tipe orang yang cukup kritis ya. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan kepada kamu, mungkin kamu gampang memaafkan. Tapi kalau kamu melakukan kesalahan kepada orang lain, walaupun orang lain sebenarnya nggak terlalu memikirkan, nah kamunya kepikiran banget. Oke, nah ini saatnya untuk sedikit demi sedikit belajar ya, melepaskan kesalahan masa lalu kamu ya. Menyayangi diri kamu sendiri, bahwa memang kamu itu manusia, kamu nggak sempurna. Kamu ada saatnya melakukan kesalahan dan memang kesalahan di masa lalu kamu itu ya sudah pernah kamu perbuat. Yang terpenting adalah kamu berani untuk memaafkan diri kamu sendiri dan memang melakukan aksi yang nyata agar tidak mengulangi kesalahan serupa di masa mendatang. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke, nah mungkin ini bisa jadi PR sedikit ya buat kamu ya. Aku tahu pastinya nggak mudah ya, perlu proses dan kamu tidak perlu memaksakan diri kamu. Tetapi belajarlah untuk memaafkan diri kamu sendiri agar kamu bisa akhirnya benar-benar maju ke depan dengan kepala kamu melihat ke depan ya, jangan menoleh ke belakang terus, nanti kamu kejeduk di depan gitu ya. Kamu nggak bisa melihat apa yang semesta berikan sebenarnya, atau apa yang sebenarnya semesta udah kasih di depan. Kamu nggak bisa melihat karena kamu selalu melihat ke belakang. Nah, di sini sebenarnya ada King of Pentacles, ada Page of Cups loh. Nah, di sini mungkin bisa diartikan sebagai saran ya. Salah satu cara saran yang bisa semesta bisa berikan kepada kamu adalah kamu bisa mencoba memfokuskan energi kamu dibandingkan dengan terus-terusan melihat ke belakang kesalahan yang pernah kamu lakukan. Cobalah untuk memfokuskan energi kamu kepada pekerjaan kamu ataupun hal-hal yang kamu sukai di sini ya, King of Pentacles. Biasanya King of Pentacles lebih kepada arah pekerjaan sih ya, materi gitu ya. Tapi tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Bisa dengan hobi yang kamu sukai ataupun memang pekerja di mana kamu terlarut dalam pekerjaan kamu. Ya, kamu bisa memfokuskan energi kamu ke sana dan mulai tetap sedikit demi sedikit ya, secara sadar mulai memaafkan diri kamu. Oke? Sesekali teringat nggak apa-apa, yang penting kalau kamu teringat, kamu ingat bahwa memang kamu adalah manusia, kamu pernah melakukan kesalahan dan ini saatnya kamu mulai memaafkan kesalahan kamu sendiri. Kabar gembiranya adalah di sini ada Page of Cups. Bisa jadi sebenarnya bulan November ini kamu bisa bertemu dengan seseorang yang baru dari tempat kerja kamu. Oke, Page of Cups. Entah dari lingkungan kerja kamu, entah dari lingkungan bisnis kamu, ataupun memang di lingkungan tempat kamu benar-benar menikmati apa yang kamu lakukan. Intinya seperti itu ya. Ketika kamu misalkan kamu punya hobi traveling ataupun misalkan kamu punya hobi jalan-jalan
Jangan-jangan traveling sama ya? Mungkin traveling ataupun misalkan kamu suka hangout bersama teman-teman kamu gitu ya, ngumpul dan ngobrol gitu. Bisa jadi kamu bertemu seseorang yang baru pada saat kamu melakukan hal yang kamu sukai tersebut. Karena sebenarnya ketika kamu melakukan hal yang kamu benar-benar kamu nikmati, kamu yang benar-benar kamu sukai, sebenarnya aura positif kamu itu benar-benar terpancar banget gitu. Ya. Dan disitulah mungkin saja kamu bisa bertemu orang yang baru, Page of Cups. Di sini aku belum bisa memastikan apakah memang orang tersebut adalah soulmate ataupun twin flame kamu, belum bisa dipastikan. Tapi tentunya orang baru tersebut tuh bisa membantu kamu ya dalam proses uh, memaafkan diri kamu. Oke, dan mudah-mudahan bisa melaju ke depan secara lebih mantap ya nantinya. Oke, yang pasti adalah ingat bottom of the deck-nya adalah King of Cups. Uh, Tetap menjaga keharmonisan dengan sesama ataupun lingkungan sosial yang ada di sekitar kamu dan menyayangi diri kamu sendiri di bulan November ini. Oke, mudah-mudahan kamu tidak terlalu jangan sampai kamu menjadi orang yang sangat kritis lagi ya terhadap diri kamu sendiri. Maafkanlah diri kamu dan mudah-mudahan kamu bisa melaju ke depan secara lebih mantap dan menjadi pribadi yang lebih baik dan pastinya menjadi pribadi yang lebih bahagia di bulan November ini dan bulan-bulan berikutnya. Oke, jadi good luck ya untuk kamu para Gemini. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai